Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baikkah? Alhamdulillah sehat Bu, baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Nah, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, Ibu absen dulu ya. Baik Bu. Lailatul Husna. Saya Bu. Seli Amelia. Hadir Bu. Kintani Ayu. Hadir Bu. Siapa aja yang nggak hadir hari ini? Sandra Dewi hadir? Tidak ya? Terlambat ya? Oke. Baiklah. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya untuk mendapatkan berkahnya. Ayo ketua kelas untuk membawakan doa. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bioteknologi. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan tentang prinsip serta ciri-ciri dari bioteknologi. Yang kedua itu menjelaskan tentang jenis-jenis bioteknologi, dan yang ketiga itu membedakan bioteknologi konvensional dan modern. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, Ibu mau menanya kepada kalian, ada nggak yang tahu apa itu bioteknologi? Saya Bu. Ya, Laila, coba apa? Bioteknologi itu adalah ilmu mikrobiologi, ilmu biokimia, dan ilmu rekayasa genetik untuk menghasilkan produk yang baru. Nah, organisme yang digunakan dalam bioteknologi ini paling sering itu yaitu mikroba seperti bakteri, kapang, dan ragi. Itu Bu, dari saya kembalikan. Ya, jawaban yang sangat baik. Ada lagi yang ingin membukakan pendapatnya tentang bioteknologi? Kalau tidak ada, langsung aja kita membahas tentang materi bioteknologi. Kepada Laila, Ibu mau bantuannya menampilkan PPT. Nah, di sini Ibu akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama tentang konsep bioteknologi. Nah, bioteknologi ini berasal dari kata sendiri yaitu bio, artinya hidup atau organisme hidup, dan kata lainnya teknologi artinya suatu cara atau teknik. Kata bioteknologi ini mulai muncul pada tahun 1917 dari seorang ilmuwan yang asal Hungaria yang bernama Karl Erich untuk menjelaskan penggunaan gula bit hasil fermentasi sebagai pekan ternak babi. Pemberian gula ini dapat meningkatkan produksi ternak babi. Cara ini disebut bioteknologi karena menggunakan gula bit dari hasil fermentasinya. Namun pada saat itu orang belum tertarik untuk memahami istilah bioteknologi. Nah, pada tahun 1961 yaitu si Carly Gordon Hedden, ahli mikrobiologi, menerbitkan jurnal ilmiahnya yaitu Bioteknologi dan Bioengineering. Banyak mempublikasikan hasil-hasil penelitian dalam jurnal tersebut, yaitu mengenai pemanfaatan jasad hidup dalam menghasilkan berbagai bahan untuk kebutuhan manusia. Kemudian muncul definisi bioteknologi yang diartikan sebagai pemanfaat jasad hidup dalam industri untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, definisi tentang
bioteknologi pada umumnya mengkaitkan pada kegiatan mikroba, sistem dan proses biologi dengan produksi barang dan jasa atau yang mengkaitkan aktivitas biologis dengan proses teknik dan produksi dalam industri. Untuk lebih ringkasnya, bioteknologi adalah ilmu terapan biologi yang melibatkan disiplin ilmu mikrobiologi, biokimia, rekayasa, genetika untuk menghasilkan produk dan jasa organisme yang digunakan dalam bioteknologi. Paling sering adalah mikroba seperti bakteri, kapang, atau ragi. Nah, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis bioteknologi. Bioteknologi ini dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, bioteknologi tradisional dan konvensional ini adalah aplikasi bioteknologi secara tradisional yang belum mengenal adanya istilah genetika dan cloning. Bioteknologi ini seperti yang telah dicontohkan di atas, yaitu berupa manfaat mikroba dan fermentasi, seleksi atau persalingan tradisional di bidang pertanian dan di peternakan untuk mencari bibit yang unggul. Selain memanfaatkan mikroba dengan menghasilkan produk, bioteknologi tradisional ini juga termasuk dalam teknik seleksi di bidang pertanian dan peternakan. Yang kedua itu ada bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern ini lebih banyak menggunakan sumber genetik dan yaitu DNA organisme yang telah dimanipulasi dan disebut dengan rekayasa genetika. Bioteknologi modern ini juga disebut bioteknologi generasi kedua. Berkembangnya setelah Perang Kedua dengan memanfaatkan organisme hasil rekayasa genetika agar proses perubahan dapat berlangsung secara lebih efisien dan efektif. Secara sederhananya, rekayasa genetika dapat diterangkan sebagai teknik untuk menghasilkan molekul DNA berisi gen baru sesuai yang diinginkan dengan mengubah atau menambahkan molekul DNA pada gen. Nah, adapun prinsip dasar rekayasa genetika ini, yang pertama itu ada DNA rekombinan. Nah, teknik DNA rekombinan ini dilakukan dengan mengubah susunan DNA sehingga diperoleh susunan DNA baru yang mampu mengeksplisitasikan sifat-sifat yang diinginkan. Yang kedua itu ada fungsi troplasma. Nah, fungsi troplasma ini disebut juga teknologi hidroma yang dilakukan dengan menggabungkan dua sel dari jaringan yang sama atau dua sel jaringan organisme yang berbeda dalam suatu medan listrik. Teknik ini digunakan untuk menghasilkan organisme transgenik. Prinsip dari fungsi protoplasma ini adalah menggabungkan kedua isi sel dengan terlebih dahulu menghilangkan dinding sel atau membran sel dari kedua sel yang akan digabungkan dalam suatu medan listrik. Teknik ini dapat dilakukan pada sel tumbuhan maupun hewan. Nah, yang ketiga itu ada kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini merupakan teknik memperbanyak tanaman secara vegetatif, pembuatan yang didasarkan pada sifat totipotensi tumbuhan. Prinsip kultur jaringan ini adalah menumbuhkan jaringan maupun sel tumbuhan dalam suatu media buatan secara bersih ataupun intensif. Dalam teori tersebut dikatakan bahwa setiap sel pertumbuhan mempunyai kemampuan untuk tumbuh menjadi individu baru apabila ditempatkan pada lingkungan yang sesuai. Nah, yang keempat itu ada cloning. Nah, cloning ini atau transplantasi atau pencangkokan nukleus digunakan untuk menghasilkan individu yang secara genetik identik dengan induknya.
Proses cloning ini dilakukan dengan cara memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur yang telah dihilangkan inti selnya. Sel telur diberi jutaan listrik atau zat kimia untuk mengacu pembelahan sel. Ketika cloning embrio telah mencapai tahap yang sesuai, embrio dimasukkan ke dalam rahim hewan betina lainnya yang sejenisnya. Hewan tersebut selanjutnya akan mengandung embrio yang ditanamkan dan melahirkan anak hasil cloning. Ini dicontohkan untuk hewan pada hewan domba. Yang kelima itu ada teknik bayi tabung. Nah, teknik bayi tabung ini bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang sulit memperoleh keturunan. Pasangan suami istri tersebut sebenarnya mampu menghasilkan sel kelamin secara normal. Namun, karena adanya faktor-faktor tertentu mengakibatkan proses pembuahan tidak dapat menjadi semisal tersumbatnya saluran sel telur. Nah, selanjutnya itu ada perkembangan bioteknologi. Nah, bioteknologi ini berasal dari penerapan sampai dengan berawal dari penerapannya sampai tahun 1857. Disebut di era bioteknologi non-mikrobiol. Karena pada masa itu belum diketahui kalau fermentasi dilakukan oleh makhluk hidup, produk lain dan bioteknologi dan mikrobiologi antara lainnya seperti anggur, bir, roti, keju, yogurt, susu masam, sake dan lain sebaiknya. Nah, pada tahun 1920 proses fermentasi yang ditimbulkan oleh mikrobiologi melalui yang digunakan untuk memproduksi zat-zat seperti aseton, butanon, etanon, dan gliresen. Fermentasi ini juga digunakan untuk memproduksi antara laktat dan asam asetat. Nah, selanjutnya ada penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Yang pertama itu pangan. Beberapa contoh bioteknologi tradisional di bidang pangan, misalnya tempe dibuat dari kedelai menggunakan jamur rhizopus. Tape dibuat dari ketela pohon atau yang disebut dengan ubi dengan menggunakan kabir. Dan keju dan yogurt dibuat dari susu sapi dengan menggunakan bakteri lactobacillus. Nah, yang kedua itu ada bidang pertanian dan peternakan. Nah, beberapa contoh aplikasi bioteknologi modern di bidang pertanian sebagai berikut: padi, tembakau, bunga, atau tanam-tanaman lainnya. Nah, yang ketiga itu ada di bidang kedokteran. Di dalam bidang kedokteran, bioteknologi dapat diterapkan menjadi antibiotik, insulin, vaksin, gen, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada di bidang lingkungan. Nah, aplikasi bioteknologi di bidang lingkungan ini digunakan untuk mengenai pencernaan lingkungan. Bioteknologi juga diterapkan untuk mengatasi pencemaran akibat tumpahnya minyak di laut. Nah, anak-anak, setelah Ibu menjelaskan materi kita pada hari ini, di sini Ibu ada yang ingin bertanya atau tidak tentang materi kita? Sebelum Ibu mengasihkan lembar kerja atau lembar diskusi kepada kalian. Pas, Bu. Tidak ada. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membagi kelompok untuk kalian, yaitu ada, kita berapa orang nih yang hadir? Nah, ada 5 kelompok.
LK-nya udah Ibu kasih ya di Google, di WhatsApp grup. Laila boleh ditampilkan LK-nya? Iya Bu, boleh Bu. Nah, di dalam LK tersebut ada beberapa produk bioteknologi ini yang telah banyak kita jumpai di pasaran. Nah, salah satu manfaat dari penerapan bioteknologi adalah meningkatkan nilai gizi dari suatu produk. Nah, Ibu mau kalian diskusi, coba kalian analisis yang merupakan bioteknologi konvensional dan modern pada tabel ini. Nah, Ibu kasih waktu selama 5 menit bisa ya anak-anak untuk mendiskusikannya. Baik Bu. Ya, mulai dari sekarang ya. Ya, kepada Laila. Berdasarkan hasil diskusi kami, bahwa di gambar 1 ini berbahan dasar gula dan susu, Bu. Terus kelompok bioteknologinya itu merupakan kelompok bioteknologi konvensional. Dan mikroorganisme yang berperan yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Sekian dari kelompok kami, Bu. Saya kembalikan ke Ibu. Mohon maaf Bu, suaranya Bu masih di mute. Maaf ya. Nah, kelompok kedua boleh dipresentasikan hasil diskusinya. Baik Bu. Saya perwakilan kelompok 2 akan menjawab pertanyaan pada LK yang nomor 2 yaitu bahwa bahan dasar dari pembuatan tempe itu adalah kedelai. Dan teknologi yang digunakan adalah bioteknologi konvensional atau teknologi lama yang selanjutnya jamur yang berperan yaitu jamur Rhizopus sp, Bu. Terima kasih. Beri plus yang sangat luar biasa kepada kelompok 2 atas jawabannya. Kelompok 3, siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Ya, kepada Lisa. Ya, Bu. Itu gambar nomor 3 ya. Itu Ya. teknik kultur jaringan. Itu bahan dasarnya itu ada sumber eksplan. Terus kelompok. Maaf Bu, salah Bu. Maaf ya Bu. Ya. Kelompok teknologinya itu modern ya Bu. Terus mikrobiologi yang berperan itu tidak ada. Ya, baik. Beri plus kepada Lisa untuk jawabannya. Yaitu kelompok yang keempat, siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Saya Bu. Ya, kepada Sally. Yang keempat itu bahan dasarnya itu kelapa atau nata de coco. Kelompok bioteknologinya itu dia termasuk ke dalam konvensional. Sedangkan mikroorganisme yang berperan itu Acetobacter psilinum. Ya, jawaban yang sangat luar biasa. Nah, beri plus kepada Sally. Nah, selanjutnya kalian sudah tahu kan membedakan mana bioteknologi konvensional dan mana bioteknologi modern? Sudah Bu. Ada lagi yang ingin bertanya tentang materi kita sebelum kita menutup pertemuan kita kali ini? Kalau tidak ada, Ibu mau salah satu dari kalian menyimpulkan apa sih pembahasan kita pada hari ini, pada materi bioteknologi ini? Siapa yang ingin menyimpulkan materi kita? Saya Bu yang menyimpulkan. Ya, kepada Sally. Jadi kesimpulan kita hari ini itu adalah bioteknologi adalah ilmu terapan biologi yang melibatkan disiplin ilmu mikrobiologi, biokimia, dan rekayasa genetika untuk menghasilkan produk dan jasa.
Bioteknologi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Ya, baik. Kesimpulannya yang sangat baik. Baiklah, di sini Ibu akan memberikan tugas juga kepada kalian untuk tugas di rumah, yaitu meresum tentang materi bioteknologi. Setelah selesai, boleh difotokan dan dikumpulkan di WA grup kita ya anak-anak. Nah, selanjutnya setelah berlangsungnya pembelajaran kita hari ini, Ibu berharap kalian memahami apa yang telah Ibu sampaikan dan apa yang telah kita diskusikan. Untuk mengambil berkah pada siang hari ini pembelajaran kita, marilah kita tutup dengan berdoa. Silahkan kepada ketua kelas memimpin doanya. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, minggu selanjutnya kita akan memasuki praktikum, yaitu praktikum bioteknologi, di mana kita akan mempraktikumkan atau mengamati, merencanakan percobaan tentang penerapan salah satu bioteknologi, yaitu bioteknologi konvensional. Di sini Ibu mengambil contohnya yaitu pembuatan tempe. Jadi anak-anak Ibu jangan lupa membawa bahan dan alatnya. Nanti bahan dan alatnya apa-apa saja yang ingin dibawa Ibu kirim ya melalui WA grup kita. Baik, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ayo ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memasuki materi kita, baiklah Ibu mengabsen dulu ya anak-anak. Sally Amelia, hadir, Bu. Ella Tulusna, Hadir, Bu. Lisa, Hadir, Bu. Kintani Ayu. Hadir Bu. Nah, baiklah, sesuai sepakatan kita minggu kemarin, kita akan mengadakan praktikum. Nah, sebelum kita memasuki praktikum hari ini, Ibu akan bertanya kepada kalian. Udah dibawa bahan-bahannya, alatnya? Udah, Bu. Nah, sebelum kita melanjutkannya, Ibu akan bertanya, apakah kalian pernah memakan tempe? Pernah, Bu. Pernah, Bu, sering pun. Bu. Barusan Tahu nggak Bu. kalian bagaimana cara pembuatannya? Belum tahu, Bu. Tahu cuma sedikit Bu. Tahu, Bu. Sedikit ya, ada yang tahu, ada yang enggak. Nah, di sini kita akan membahas tentang cara pembuatan tempe. Di sini juga kita akan mengamati berbagai macam-macam produk tentang bioteknologi melalui pengamatan video yang Ibu akan kasih nanti. Ini Ibu akan memaparkan video tentang
bagaimana cara pembuatan tempe yang baik dan sehat. Kepada Laila, boleh bantu Ibu? Iya, Bu. 1,8 juta ton per tahun. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk menekan angka impor kacang kedelai adalah melakukan substitusi pada bahan baku pembuatan tempe dengan kacang tanah. Sebab produksi kacang tanah di Indonesia mencapai 605.449 ton per tahun. Kacang tanah yang digunakan dalam pembuatan tempe adalah kacang tanah yang telah dihilangkan minyaknya atau disebut bungkil kacang tanah. Di Indonesia, jenis tempe ini disebut sebagai tempe kacang. Dan berikut kami meliput bagaimana Kota Malang, Jawa Timur. Kita udah sampai nih di rumahnya Pak Purnomo dan Ibu Lia yang memproduksi tempe kacang. Ayo kita masuk yuk. Ini kita mau lihat proses pembuatan tempe kacang. Boleh kan, Bu? Ayo langsung. Pembuatan tempe kacang dimulai dari proses perendaman 10 kg bungkil kacang tanah dan 20 kg kacang kedelai selama 1 malam. Proses perendaman dilakukan agar kacang kedelai selama 1 malam. Proses perendaman dilakukan agar kacang menjadi lebih lunak dan memberikan kesempatan bagi kacang untuk menyerap air sehingga menjamin pertumbuhan jamur menjadi optimum. Selain itu, perendaman membuat kulit ari kacang mudah dilepaskan. Setelah direndam, kacang ditiriskan dan dicuci dengan air bersih. Kemudian, kacang kembali ditiriskan dan direbus selama 4-5 jam. Perebusan dilakukan dengan tujuan menginaktifkan enzim lipoksigenase, menghilangkan bau langu, memperoleh kacang yang lebih empuk, dan untuk membunuh bakteri yang kemungkinan tumbuh selama perendaman. Setelah direbus, kacang didiamkan selama 3-4 jam di atas talam untuk menurunkan suhu kacang sampai suhu ruang yang merupakan suhu optimal pertumbuhan jamur. Sambil menunggu suhu kacang turun, ragi disiapkan untuk dicampurkan pada kacang. Dalam pembuatan 30 kg bahan, dibutuhkan 35-40 keping ragi. Keping ragi tersebut diblender bersamaan dengan air untuk memudahkan proses pencampuran. Ragi kemudian dicampurkan dengan kacang dan diratakan. Setelah ragi dicampurkan secara merata, bahan dicetak ke dalam nampan. Dari 30 kg bahan akan menghasilkan sebanyak 60 nampan. Setelah itu, dilakukan proses fermentasi tempe yang memakan waktu selama kurang lebih 36-48 jam. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan kapang yang hampir tetap dan tekstur yang lebih mempunyai aroma lembut seperti jamur yang berasal dari aroma miselium kapang bercampur dengan aroma lezat dari asam amino bebas. Nah, itu dia proses pembuatan tempe kacang. Sederhana bukan? Tempe kacang ini biasa dikonsumsi dengan cara digoreng atau dicampur dalam sayur-sayuran. Selain enak, Baiklah anak-anak, itulah cara pembuatan tempe dari kacang tanah. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kelompok. 4 kelompok, yaitu kelompok Laila, kelompok Seli, kelompok Kintan, dan kelompok Lisa. Di sini Ibu memberikan tugas kepada kalian untuk membuat proyek yang akan dikerjakan, yaitu pembuatan tempe dari kacang tanah. Bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana cara kerjanya, dan apa hasilnya, dan pengamatannya. Baiklah, Ibu memberikan waktu untuk 10 menit untuk mengamati atau cara membuat tempe. Sudah boleh didiskusikan ya anak-anak? Baik, Bu. Anak-anak, apakah ada yang sudah selesai dalam pembuatan proyeknya?
Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, kalau sudah, Ibu mau kalian mempresentasikan apa yang telah kalian lakukan dalam pembuatan tempe ini. Nah, kelompok pertama, langkah dalam pembuatan tempe. Iya Bu, jadi berdasarkan diskusi kami tadi dari melihat video yang Ibu tampilkan, ada beberapa langkah dari membuat tempe dari kacang tanah. Yang pertama itu merendam kacang tanah dengan air bersih kurang lebih 12 jam. Yang kedua, rebus kacang tanah yang sudah direndam hingga setengah matang. Angkat kacang tanah yang sudah direndam hingga setengah matang. Angkat kacang tanah dengan cara memeras-meras kacang dengan kedua tangan hingga semua kacang tersebut terkelupas dari kulitnya. Dan yang ketiga, rebus kembali kacang yang sudah bersih dari kulit ari hingga kacang matang. Tiriskan di tampah atau tempat yang bisa meneteskan sisa air-air kacang. Nah, biarkan hingga dingin dan kering. Yang keempat, taburkan ragi tempe dan campur dengan sendok kayu. Terus yang kelima, bungkus dengan plastik yang sudah diberi lubang-lubang kecil, lalu atau bisa juga dengan daun. Nah, guna melubang-lubangi plastik tersebut supaya dia bisa berrespirasi secara anaerob. Nah, yang keenam itu 1 hari berikutnya tempe sudah mulai memadat dan banyak tumbuh spora jamur yang berwarna putih dan tempe kacang tanah pun siap untuk dikonsumsi. Sekian dari diskusi kami, Bu. Saya kembalikan ke Ibu. Nah, selanjutnya kelompok kedua. Coba presentasikan apa hasil pengamatan sementara kalian dalam pembuatan tempe. Baik, Bu. Ayo kepada Kintani, dipersilakan. Hasil pengamatan. Baik, Bu. Hasil pengamatan sementara saya pada saat dilakukannya praktikum itu, Bu, yang pertama yaitu pada tempe kacang kedelai itu nanti hasilnya akan timbul jamur-jamur seperti yang bersekat-sekat itu, Bu, ada. Dan itu akan menjadi tempe sebelum matang itu dia akan berbentuk gumpalan dan selanjutnya akan timbul serat-serat putih setelah diolesin dengan ragi. Dan selanjutnya ada tempe kacang hijau. Pada tempe kacang hijau juga sama, Bu. Cuman yang bedanya di sini warna hijaunya masih tetap dan selanjutnya itu ada serat-serat putih yang dihasilkan oleh jamur Rhizopus sp, Bu. Dan selanjutnya yaitu ada tempe kacang berbahan dasar kacang tanah yang dimana rasanya pada hasil pengamatan sementara kami yaitu warnanya hampir sama dengan tempe yang dari kacang kedelai, Bu. Ada sekat-sekat Rhizopus sp yang berwarna putih. Dan selanjutnya baunya agak lebih tajam daripada tempe yang berbahan dasar kacang kedelai, Bu. Terima kasih. Ya, selanjutnya Ibu mau kelompok 4. Coba presentasikan hasil pembahasan proyek pembuatan tempe yang kalian bahas. Kepada kelompok 4, siapa yang ingin presentasikan? Saya, Bu. Ya, kepada Sally. Pembahasannya itu yang pertama tempe kacang kedelai. Setelah perebusan dan perendaman semalam, setiap jenis kedelai memiliki derajat pengembangan yang berbeda-beda, diukur dari peningkatan dimensi, volume, dan densitas kamba. Perendaman kedelai atau yang telah direbus selama semalam dalam proses pembuatan tempe berfungsi untuk menurunkan pH kedelai sehingga penghambat pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan. Perendaman selama semalam memberikan pengaruh yang nyata terhadap kenaikan volume dan densitas kamba kedelai. Proses pembuatan tempe dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya ada suhu, kelembaban, dan waktu pemeraman. Suhu pemeraman tempe yang baik
digunakan untuk proses fermentasi. Itu pada suhu kamar 20-30 derajat Celcius dengan kondisi tempat agak gelap dan suhu maksimal 40 derajat Celcius. Karena apabila suhu terlalu tinggi, pertumbuhan kapang tempe tidak akan sempurna. Selain suhu pemeraman dipengaruhi oleh kelembapan. Untuk mengkondisikan tempe, kelembapan dipengaruhi oleh lama pemeraman. Lama pemeraman bervariasi dari 18 sampai 36 jam. Mungkin itu saja, Bu, yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Ya, baiklah. Yang terakhir itu Ibu minta kelompok 4 untuk mempresentasikan kesimpulan dari hasil pembuatan tempe tadi. Kepada Lisa, bisa menyimpulkannya? Jadi dari pembuatan tempe dengan kacang tanah dapat kita simpulkan bahwasannya pembuatan tempe, baik itu kita persiapkan alat dan bahannya, terutama dalam pemilihan bahan kacang tanah. Setelah itu sebelum kita pembuatannya, kita harus merendam dahulu, merebus, baru penggunaan ragi. Setelah itu membiarkan tempe itu mengalami fermentasi sehingga tumbuh spora berwarna putih. Nah, itu, Bu. Ya, baiklah. Baiklah, semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu berharap kalian bisa memahami bagaimana cara untuk membuat tempe yang baik. Nah, lain kali boleh dicoba di rumah, karena kan waktunya kita di sekolah kan waktunya sangat singkat. Kalau di rumah kan bisa maksimal untuk mengerjakannya. Jadi udah tahu bagaimana cara membuat tempe yang baik kan anak-anak? Udah, Bu. Nah, mungkin itu saja materi kita hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mendapatkan berkah dalam pembelajaran kita hari ini. Ayo, kepada Laila, boleh dipimpin doanya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu sudahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.